Baik, selamat pagi. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3H akan mempresentasikan topik dari bioinformatika yaitu mengenai dogma sentral yang akan direpresentasikan oleh Pak Hadi Nur Salim, kemudian saya Hendriko Yaski dan Bu Hanesti Citra Marhati. Sebagai pendahuluan, dalam bioinformatika, disiplin ilmu dalam biologi, kimia, dan genetika terus berkembang ke tingkat molekuler pada tahun 1993. Nah, setelah beberapa dekade penelitian dan pengembangan konsep sequence biologis, dalam hal ini bisa kita artikan sebagai kode genetik, yaitu suatu protein yang bisa dimodelkan ke dalam struktur 3 dimensi. Sehingga kita bisa menentukan solusi optimalisasinya melalui perkembangan ilmu statistika dan sains komputer. Dan melalui model yang sudah ditunjukkan oleh Watson dan Crick, telah berhasil membuat model DNA ke dalam struktur 3 dimensinya. Dan ada bagian yang bisa dikodekan. Dan ada juga bagian yang tidak bisa dikodekan. Nah, tetapi pencapaian ini telah menghasilkan pengembangan biologi molekuler yang sejati secara masif. Namun seperti biasanya bagaimana munculnya suatu konsep baru, maka juga akan muncul suatu paradigma baru. Sehingga muncul juga pertanyaan baru bagaimana DNA dapat direplikasikan agar para ahli bisa memastikan sifat genetik yang diwariskan dari masa lampau ke masa sekarang atau masa depan. Nah, pertanyaan ini nanti dapat diselesaikan melalui pendekatan statistik ya untuk menemukan bukti atau alasan yang tepat dalam masalah bioinformatika sampai ke tingkat molekuler. Oke, untuk sesi pertama dipersilakan Pak Hadi untuk membawakan topik molekuler sel biologi. Oke, terima kasih banyak Pak Riko. Baik, kita mulai dari molekuler sel biologi, di mana yang pertama kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan dari biologi molekuler. Sejarah dari biologi molekuler itu bermula pada tahun 1665. Yang pertama, sejak Robert Hooke memperkenalkan sel yang merupakan hasil dari pengamatannya dengan menggunakan mikroskop. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1687 oleh Van Leeuwenhoek. Lalu pada tahun 1830-an ada Robert Brown dengan menjelaskan inti sel yang didasarkan atas adanya titik hitam yang tampak pada setiap pengamatan yang sudah dilakukan oleh beliau. Lalu pada kromosom sendiri diperkenalkan oleh Waldeyer pada tahun 1888. Selanjutnya, Alman memperkenalkan istilah baru yang merupakan bagian dari kromosom, yaitu asam nukleat. Nah, era molekuler biologi sendiri itu diperkenalkan oleh Francis Crick dan James Watson, yaitu perkembangan biologi molekuler mulai berkembang pesat pada era 1953 ketika menemukan struktur DNA, karya yang benar-benar mengubah segala tatanan ilmu pengetahuan dan seluruh cabang yang menjadikan makhluk hidup sebagai objek kajian. Nah, begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain ikut turut terkena dampaknya seperti ilmu biologi, kedokteran, pertanian, dan lain sebagainya yang berkecimpung dengan ilmu-ilmu tersebut. Perkembangan dari dunia molekuler selanjutnya oleh Maxam, Gilbert, dan Sanger yang mengembangkan metode sequencing pada tahun 1977. Lalu pada tahun 1978, untuk pertama kalinya dilakukannya rekayasa genetika dengan cara memasukkan gen pengkode insulin ke dalam bakteriophage, di mana ini menjadi tolak awal pemanfaatan di dunia kesehatan. Dan sejak saat itu, para penderita diabetes tipe 1 tidak perlu khawatir lagi karena hormon yang mereka butuhkan sudah dapat disintesis secara buatan. Lalu perkembangan
alat sequencer sendiri secara otomatis selesai dikerjakan pada tahun 1986. Setelah itu beberapa tahun kemudian muncul suatu ide DNA baru, yaitu Human Genome Project atau HGP, yang diketahui oleh James Watson. Nah, HGP sendiri ditargetkan selesai tahun 2005, tetapi akibat dari cepatnya perkembangan bioinformatika dan teknologi megaproyek, maka selesai pada tahun 2001. Yang merupakan draft komplit sekuen genom manusia. Next. Oke, ruang lingkup biologi molekuler. Secara istilah, biologi molekuler merupakan ilmu yang membahas mengenai struktur, proses, dan mekanisme yang terjadi pada tingkat DNA, RNA, asam amino, dan protein. Secara garis besar, biologi molekuler dipisah berdasarkan kajian yang diamati, yaitu genomik dan proteomik. Untuk genomik sendiri membahas mengenai struktur, proses, dan mekanisme yang berkaitan dengan DNA dan RNA. Proteomik membahas tentang struktur asam amino, modifikasi rantai asam amino, dan struktur protein. Kajian utama biologi molekuler. Nah, di dalam biologi molekuler itu mempelajari dasar-dasar molekuler setiap fenomena hayati. Kajian utamanya itu meliputi makromolekul hayati, khususnya asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA. Kemudian ada ekspresi informasi hayati yang meliputi replikasi, transkripsi, dan translasi. Oke, kita masuk ke central dogma. Dogma utama dari biologi molekuler itu menjelaskan tentang proses di mana DNA ditranskripsikan menjadi RNA, kemudian diterjemahkan atau ditranslasi menjadi protein. Nah, DNA sendiri itu berfungsi sebagai tempat untuk sintesis langsung molekul RNA atau mRNA, messenger RNA, M-nya, dalam proses yang dikenal sebagai transkripsi. mRNA itu dibaca pada ribosom dengan mentransfer RNA atau tRNA yang bekerja bersama untuk merakit rantai asam amino tertentu yang secara kolektif berkumpul untuk menghasilkan protein dalam proses yang dikenal sebagai terjemahan atau translasi. Kemudian untuk sekuen biologis itu akan dijelaskan oleh Pak Riko. Baik, terima kasih Pak Hadi. Pada topik ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai central dogma. Nah, di dalam sel tentunya terdapat nukleus atau adanya inti sel. Nah, di dalam inti sel itu juga memiliki kromosom, dan di dalam kromosom terdapat untaian atau bisa kita katakan kode genetik di dalamnya, sehingga di dalam untaian tersebut kita bisa membuat spekulasi mengenai sekuen biologisnya. Nah, pola suatu sekuen yang baru akan selalu diadaptasikan dengan cara membandingkan pola sekuen yang terdahulunya. Hal ini sangat relevan dalam ilmu analisis komputasi genetik. Kita dapat mengenal suatu pola sekuen yang baru dengan membandingkan sifat-sifat yang dimiliki oleh pola sekuen yang baru dengan sekuen yang terdahulunya. Lalu, ketika kita melakukan analisis komparasi, maka kita akan memperoleh informasi yang baru mengenai struktur dan fungsi yang dimiliki oleh kedua sekuen tersebut. Nah, kita juga bisa mengatakan bahwa apabila terdapat hubungan antara kedua pola sekuen yang identik, maka sekuen tersebut bisa kita katakan homolog. Atau secara metodologi, apabila kita menemukan kesamaan, adanya hubungan keterkaitan secara secara masa lampau, maka kedua sekuen itu bisa kita katakan sebagai sekuen yang bersifat homologus atau homolog. Nah, saat kita membandingkan kedua sekuen biologis yang berisikan informasi genetik dalam suatu makhluk hidup, maka biasanya ada suatu kode yang mirip jika tidak ada perbedaan pola, bentuk, struktur, posisi, maupun fungsi yang secara signifikan.
salah satu perangkat metode untuk dapat melakukan analisis tersebut digunakanlah salah satu ilmu komputer di mana banyak sekali kajian literatur yang berkembang dengan mengkombinasikan ilmu komputer, ilmu komputasi pada komputer dengan kode genetik. Dan salah satu metode yang cukup masif dikembangkan adalah metode komparasi string. Nah, string di sini adalah sequence maksudnya, yang didasari oleh konsep alignment atau penjajaran. Kemudian pengembangan informasi genetik dalam pola sequence ini diakumulasikan dengan menggunakan metode penyisipan string, penyisipan kode-kode, atau bisa juga kita menghapus kita menghapus residu itu kode asam amino seperti A, T, G, A, C, dan seterusnya. Kalau di dalam DNA dan dalam asam amino ada 20 dan ada juga di dalam protein yang cukup banyak kodenya. Nah, di sini kita akan menemukan suatu pola yaitu bisa berupa kemiripan atau tidak mirip apabila kita membandingkan kedua string atau sequence tersebut. Nah, hampir semua metode alignment atau penjajaran pada sequence protein itu ditranskripsikan kembali ke dalam kode genetik, ya, dengan tujuan untuk menemukan kemiripan atau homolog antara kedua benang DNA dengan skema peskoran. Sederhananya kita memberikan skor, kalau dia mirip maka kita kasih +1, kalau dia tidak cocok maka kita beri nilai -1. Bahkan kedepannya kalau misalkan dalam pengembangan metode selanjutnya kalau misalkan ada gap, kita bisa beri skor -2 dan seterusnya. Nah, faktanya pengembangan skema peskoran ini telah banyak diterapkan dalam menentukan sifat kemiripan biologis. Namun, di samping tujuan metode tersebut, kita juga akan menyimpulkan kedua untaian tersebut homolog apabila skornya itu adalah optimum. Dalam hal ini optimum memiliki skor yang tertinggi. Dan bahkan lebih lanjut, para ahli juga ingin mengembangkan suatu dari metode ini adalah apakah kita bisa menemukan rahasia atau sejarah dari evolusi suatu makhluk hidup dengan hanya melihat perubahan bentuk, struktur, dan fungsi yang dimodelkan oleh Watson dan Crick pada tahun 53 tersebut, yang kita ketahui bersama berbentuk double helix atau helix ganda. Nah, karena pengkodean atau metode alignment ini menggunakan kombinasi biologi, kedokteran, dan ilmu komputer, serta ilmu statistik, maka dari kombinasi keempat ilmu itu kita bisa dapatkan suatu tema yang baru, yaitu ilmu bioinformatik. Nah, dan dengan menggunakan pendekatan statistika yang modern, bioinformatika ditopang dengan ilmu komputer dan aplikasinya dalam dunia kesehatan dan biologi, sehingga ilmu bioinformatika menyediakan kerangka alami yang dapat menjelaskan kompleksitas masalah inferensial di dalam analisis komputasi kode genetik. Dan sebagai kita ketahui bahwa statistik ikut masuk dalam ranah bioinformatika, maka metode probabilitas atau stokastik itu juga membantu pemodelan matematikanya, sehingga ilmu statistika juga sangat berperan penting dalam pengembangan metode alignment. Oke, nah sekarang saya akan membahas sedikit tentang probabilitas dan model probabilitas dalam sequence biologis. Nah, di dalam model probabilitas sequence biologis, kita akan mengaitkan konsep probabilitas sederhana, yaitu kita mengambil sebuah himpunan hasil kemungkinan yang bisa didapatkan dari sebuah datu berisi 6 contohnya, di mana model ini akan memiliki 6 parameter kejadian, di mana total parameter kejadian ini adalah 1. Nah, dari kata tersebut kita bisa dapat menganalogikan sekuen kejadian probabilitas sebagai sekuen biologis yang terdiri dari sekuen DNA dan sekuen protein sebagai objek penelitian. Pada sekuen ini terdapat kode genetik yang kita kodekan melalui string atau sekuen yang di dalamnya memuat kode alfabet, huruf alfabet.
Dan secara umum itu ada 4 senyawa organik nukleotida seperti adenin A, sitosin C, guanin G, dan timin T. Lalu nanti itu untuk DNA, dan untuk asam amino ada 24, untuk protein juga cukup banyak. Jadi kita bisa mensimpulkannya sebagai huruf alfabet. Nah, dalam contoh ini sekuen DNA itu kita beri simbol X1 sampai dengan Xn, dan kemudian kita hitung probabilitas dari masing-masing elemen dalam sekuen tersebut, yang mana kita ketahui bahwa perkalian dari kejadian QX1, QX2 sampai dengan QXN itu adalah sama dengan 1. Nah, dalam model ini sekuen biologis juga berkaitan dengan statistika inferensial yang bertujuan untuk menentukan dan membandingkan model yang terbaik berdasarkan akurasi menurut teori keputusan statistik. Nah, kemudian metode maksimum likelihood juga digunakan dalam sekuen biologis karena untuk menentukan regularization dari suatu prediksi, maka metode maksimum likelihood juga digunakan dalam sekuen biologis. Dan parameternya nanti akan dimodelkan dalam model probabilitas dan diestimasikan dengan mengambil secara sembarang, dan nanti data tersebut kita akan training. Nah, contohnya probabilitas untuk asam amino A, QA, dapat diestimasikan sebagai jumlah frekuensi yang dapat diobservasi melalui residu protein. Nah, residu protein itu tadi ya, yang asam amino, yang 4 huruf itu. Dan misalkan kita ingin juga menentukan sejumlah frekuensi 20 asam amino dari 20 juta jenis residu protein dalam basis data, maka kita juga akan melakukan training pada data tersebut, sehingga kita tidak perlu menganalisis keseluruhan data, cukup dari sampel, dan kita bisa mengestimasikan nilai yang optimum dari prediksi yang kita ingin capai. Dan itulah salah satu teknik maksimum likelihood yang digunakan dalam statistik di dalam ilmu bioinformatik. Kemudian juga karena ini berhubungan dengan probabilitas, maka teorema Bayes pada pemodelan komparatif sekuen biologis juga digunakan. Sehingga untuk mencapai inferensial yang baik, maka kita biasanya menggunakan asumsi, di mana asumsi ini kita bisa artikan adanya suatu kejadian yang terjadi atau yang tidak terjadi. Nah, sebagai contoh, mungkin kita ingin mengestimasikan apakah suatu protein intraseluler itu suatu protein itu berada di dalam protein intraseluler atau protein ekstraseluler. Kalau dia intraseluler, maka kejadiannya peluangnya dapat dihitung sebagai P internal sama dengan 1 minus P eksternal, dengan probabilitas protein ekstraselulernya adalah P eksternal. Nah, dengan menggunakan konsep teorema Bayes, kita bisa menghitung nilai probability-nya seperti yang ditunjukkan pada slide ini. Di sini hasil probabilitas extension jika X adalah nilai tujuan yang ingin kita dapatkan, nilai tersebut bisa kita namakan sebagai probabilitas posterior, yaitu maksudnya adalah kesuksesan probabilitas untuk mendapatkan fakta sebuah sekuen protein baru dikatakan sebagai protein ekstraseluler. Dan metode Bayes ini tentunya dapat membantu perkembangan metode-metode statistik di dalam bioinformatika untuk menentukan sifat homolog dari suatu sequence atau string. Oke, untuk slide berikutnya mengenai sequencing DNA lebih lanjut akan dijelaskan lebih rinci oleh Bu Citra. Ya, dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang sequencing DNA. Sequencing DNA ini pertama kali diperkenalkan oleh beberapa peneliti akademis ya di tahun 1970-an. Nah, ada dua metode sequencing DNA yang dikembangkan hampir bersamaan, yaitu oleh Walter Gilbert dan Frederick Singer. Nah, sekuensi DNA yang dikembangkan oleh Maxam Gilbert pada awalnya lebih populer daripada
metode yang diperkenalkan oleh Singer. Nah, tetapi karena teknis yang rumit dalam pengurutannya dan digunakannya bahan kimia yang berbahaya, maka metode ini sudah tidak populer lagi. Sedangkan pada tahun 1980-an, metode Sanger menjadi populer. Sequencing DNA adalah metode untuk menentukan urutan basa nukleotida, di mana basa nukleotida itu terdiri dari 4 basa ya. Di sini ada adenin, guanin, timin, dan sitosin. Nah, terdapat 2 pasang dari 2 untai nukleotida, yaitu adenin yang terikat dengan timin dan guanin yang terikat dengan sitosin. Kebanyakan sequencing DNA yang sedang dipelajari saat ini berasal dari molekul DNA yang terdapat dalam kromosom yang terletak di sel nukleus makhluk hidup. Sebuah molekul DNA terdiri dari 2 unting biopolimer yang terpilin membentuk heliks ganda. 2 unting yang dikenal dengan polinukleotida atau rantai polimer dari subunit gula fosfat basa identik. Ini susunan rantai punggung bisa dilihat di sini, sugar phosphorate backbone. Itu pada setiap untingnya dapat menentukan orientasi tertentu pada unting. Hal ini disebut dengan orientasi 5' sampai 3'. Di sini saya akan menjelaskan proses sequencing DNA, 2 proses sequencing DNA yang utama. Nah, yang pertama yaitu ada metode pemutusan rantai yang diperkenalkan oleh Sanger atau yang bisa disebut dengan metode Sanger. Dan yang kedua adalah metode yang baru yang dapat memproses sejumlah besar molekul DNA dengan cepat secara kolektif yang disebut dengan metode high throughput sequencing atau HTS. Yang pertama itu metode Sanger. Metode sequencing Sanger dapat dilakukan secara manual atau secara otomatis melalui mesin sequencing. Nah, saya akan menjelaskan proses secara otomatis pada mesin sequencing. Di sini ada 3 langkah dasar. Yang pertama, langkah pertama yaitu sequencing DNA yang digunakan sebagai template itu adalah jenis PCR atau polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction ini adalah teknik laboratorium yang digunakan untuk mengamplifikasi sekuen yang disebut dengan PCR rantai chain termination. PCR pemutusan rantai bekerja seperti PCR standar, tetapi dengan satu perbedaan utama, yaitu penambahan nukleotida atau DNTP termodifikasi yang disebut dengan dideoksiribonukleotida atau DDNTP. Selanjutnya, pada langkah ekstensi PCR standar, DNA polimerase menambahkan DNTP ke untai DNA yang sedang tumbuh dengan mengkatalisis pembentukan ikatan fosfodiester antara gugus 3' OH bebas dari nukleotida terakhir dan 5' fosfat berikutnya. Dapat dilihat pada gambar yang di bawah. Ini di situ adalah fosfodiester ini ya, ikatan fosfodiesternya. Ketika
ketika PCR pemutusan rantai bekerja, pengguna menggunakan DDNTP rasio rendah dengan DNTP rantai normal pada reaksi PCR. DDNTP tidak memiliki gugus 3' OH yang dibutuhkan untuk membentuk ikatan fosfodiester. Oleh karena itu, ketika DNA polimerase menggabungkan DDNTP secara acak, perpanjangan rantai berhenti. Hasil dari rantai terminasi PCR adalah jutaan hingga miliaran salinan oligonukleotida. Oligonukleotida itu apa? Yaitu merupakan seberkas pendek polimer nukleotida yang berupa DNA di sini yang sering digunakan sebagai primer. Nah, dilanjut, oligonukleotida dari sekuen DNA yang diinginkan yang diakhiri dengan panjang N atau sesuatu panjang secara acak oleh 5' di DNTP. Sequencing Sanger manual itu di sini saya akan menjelaskan perbedaannya antara manual dengan otomatis. Yang manual itu 4 reaksi PCR itu diatur masing-masing hanya dengan satu jenis DDNTP. Itu nanti terdapat 4 tabung. Setiap tabungnya diisi dengan DDATP, satu tabung yang lain diisi dengan DDTTP, tabung yang lainnya diisi dengan DDGTP, dan tabung terakhir diisi dengan DDCTP yang dicampur. Sedangkan dalam sequencing Sanger otomatis, semua DDNTP dicampur menjadi satu reaksi. Dan masing-masing dari 4 DNTP memiliki label fluoresen yang unik. Langkah kedua, kita melakukan terminasi rantai oligonukleotida yang kemudian dipisahkan berdasarkan ukuran melalui elektroforesis gel. Elektroforesis gel di dalamnya itu terdapat sampel DNA yang dimasukkan ke salah satu ujung matriks gel dan kemudian arus listrik diterapkan. Ketika DNA bermuatan negatif, oligonukleotida akan tertarik menuju elektroda positif pada sisi gel yang berlawanan. Karena semua fragmen DNA memiliki muatan yang sama persatuan masanya, kecepatan pergerakan oligonukleotida hanya akan ditentukan oleh ukurannya. Maka semakin kecil sebuah fragmen, semakin sedikit gesekan yang akan dialami saat bergerak melalui gel, dan semakin cepat ia akan bergerak. Akibatnya, oligonukleotida akan disusun dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, di sini ada perbedaannya pada langkah kedua. Kalau proses sequencing Sanger manual, oligonukleotidanya dari masing-masing 4 reaksi PCR dijalankan di 4 jalur gel yang terpisah. Sedangkan pada sequencing Sanger otomatis, semua oligonukleotida dijalankan dalam elektroforesis gel kapiler tunggal di dalam mesin sequencing. Selanjutnya yaitu langkah terakhir itu mengacu pada pelabelan gel yang menentukan urutan DNA input. Karena DNA polimerase hanya mensitetes DNA dalam arah 5' ke 3' yang dimulai dengan membaca primer yang disediakan, setiap terminal DDNTP akan sesuai dengan nukleotida spesifik dalam urutan aslinya. Misalnya, fragmen terpendek harus berakhir pada nukleotida pertama dari ujung 5', sedangkan
dan fragmen terpendek kedua harus berakhir pada nukleotida kedua dari ujung 5' dan seterusnya. Oleh karena itu, dengan membaca pita jal dari yang terkecil hingga yang terbesar, kita dapat menentukan urutan 5' hingga 3' dari untaian DNA yang asli. Nah, di sini ada perbedaannya pada langkah ketiga itu pada proses sequencing Sanger manual, pengguna membaca keempat jalur gel sekaligus, bergerak dari bawah ke atas, menggunakan jalur untuk menentukan identitas terminal ddNTP untuk setiap ban atau setiap ya. Misalnya, jika pita yang kecil ditemukan di kolom yang sesuai dengan ddGTP, maka fragmen PCR terkecil terakhir dari ddGTP dan nukleotida pertama dari ujung 5' dari urutan asli memiliki basa guanin, atau dapat ditulis G nantinya. Sedangkan dalam pengurutan Sanger otomatis, komputer membaca setiap gel kapiler dengan menggunakan fluoresensi untuk memanggil identitas setiap terminal ddNTP. Singkatnya, nanti ada laser yang memicu terbacanya tag fluorescent di setiap untainya, dan komputer akan mendeteksi cahaya yang akan dihasilkan oleh setiap nukleotida. Ketika masing-masing dari 4 ddNTP ditandai dengan label fluorescent yang berbeda, cahaya yang terpancar dapat langsung dikaitkan dengan identitas terminal ddNTP. Outputnya disebut dengan kromatogram, yang menunjukkan puncak fluorescent setiap nukleotida di sepanjang template DNA. Nah, metode yang kedua yaitu ada high throughput sequencing atau HTS, atau bisa disebut dengan next generation sequencing. Nah, metode ini dihasilkan karena tingginya peminatan untuk mensequencing, tetapi diminta dengan biaya yang rendah, sehingga perkembangan teknologi sequencing high throughput yang memparalelkan proses pengurutan menghasilkan ribuan atau jutaan sekaligus. Teknologi pengurutan high throughput dimaksudkan untuk menurunkan biaya sequencing DNA dan melampaui apa yang mungkin dilakukan dengan terminal pewarna standar yang sebelumnya. Nah, contoh dari high throughput sequencing itu yang pertama ada pyrosequencing. Pyrosequencing adalah metode teknik pemetaan DNA yang berdasarkan deteksi terhadap pirofosfat atau PPI yang dilepaskan selama sintesis DNA. Teknik ini memanfaatkan reaksi enzimatik yang dikatalis oleh ATP sulfurilase dan luciferase untuk pirofosfat inorganik yang dilepaskan selama penambahan nukleotida. Nah, yang selanjutnya itu ada metode sequencing Illumina yang ditemukan oleh perusahaan Illumina. Sequencing Illumina menggunakan primer yang akan berkomplement dengan adaptor yang telah disediakan oleh perusahaan pada sebuah plat. Proses sequencing ini menggunakan teknik bridge PCR, yaitu terbentuknya jembatan pada saat elongasi.
nukleotida akan diberhentikan dan fluoresan akan direkam oleh kamera. Nah, di gambar di samping itu adalah contoh mesin Illumin. Sekian dari saya kembalikan ke Pak Hendriko. Baik, Bu Citra, terima kasih. Demikian presentasi kami mengenai sentral dogma dalam sekuen biologis dan sekuen DNA. Semoga video ini bisa membantu pembelajaran kita. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Al-Hadi atas kesempatan yang telah diberikan dan teman-teman yang sudah membantu proyek dari presentasi topik ini. Baik, sekian dan terima kasih.